Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai ayat 7 yang berkata demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, masih adakah mujizat? Masih adakah kesembuhan? Masih adakah jalan keluar? Masih adakah pertolongan Tuhan? Apakah pertanyaan ini ada dalam pikiran kita? Atau pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita? Apakah Tuhan itu kurang adil kepada kita? Ya, pikiran ini selalu muncul di saat kita belum melihat hasil dari apa yang kita doakan selama ini. Atau bahkan juga kita mulai merasa iman kita tidak cukup untuk menggerakkan surga. Ayub pernah mengalami masa-masa berat dan sangat sulit dalam hidupnya. Apakah Tuhan yang mengirimkan masalah ini kepada kita? Jawabannya tidak, tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tujuannya untuk melihat betapa kita memiliki iman yang diperkuat setiap harinya. Datang pada Tuhan saat masa pencobaan ini datang. Jangan menjauh dari Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh datang kepadanya. Tuhan ingin kita mendengarkan suaranya. Dia ingin menunjukkan pribadinya kepada kita.
Dia ingin memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak terpahami oleh kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita kasih setianya. Kesukaran yang kita hadapi bukanlah untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi semua diizinkan supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Berapa lama ya Tuhan? Tidak ada yang dapat memberikan jawaban berapa lama kesukaran ini harus kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa setiap hari Tuhan pasti menyertai dan memberikan pertolongan untuk kita. Salah satu buktinya adalah kita bisa kuat menghadapinya. Bagian kita saat masa pencobaan datang yaitu menguatkan iman kita dengan cara banyak membaca Alkitab dan berdoa. Terus lakukan kebenaran sampai Tuhan yang membuka jalan untuk menolong kita. Ini adalah bagian Tuhan. Dalam sebuah film superhero, sering ada adegan sang pahlawan belum datang sampai detik-detik terakhir. Lalu muncullah sang hero untuk menolong tokoh yang kesulitan. Tuhan Yesus selalu datang menolong kita tepat pada waktunya. Bergiranglah karena Tuhan ada bersama kita kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita melihat dalam jeritan Daud kepada Tuhan. Kita mendengar gema kegelisahan dan kerinduan yang dalam akan suara dan kehadiran Allah. Ia berkata, "Jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Pernyataan ini bukanlah keluhan kosong, melainkan pengakuan jujur seorang anak yang merasa gentar menghadapi kehidupan tanpa bimbingan Bapa Surgawinya. Kita pun sering mengalami momen seperti ini, saat doa kita seolah tak menembus langit, saat kita menangis dalam keheningan malam, dan langit tampak tertutup oleh awan kekecewaan dan kebingungan. Namun justru dalam keputusasaan inilah kita belajar iman yang murni, iman yang tidak dibangun atas emosi atau perasaan, melainkan iman yang berdiri teguh karena mengenal karakter Tuhan yang setia. Terkadang Tuhan memang membiarkan kita masuk ke dalam keheningannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajar kita berjalan, bukan dengan apa yang kita lihat dan rasakan, melainkan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Daud menunjukkan bahwa dalam saat-saat seperti ini, respon terbaik adalah tetap datang kepada Tuhan dan menaikkan tangan ke tempat-Nya yang maha kudus. Disinilah kunci kekuatan kita. Bukan bersembunyi dalam kesedihan atau memendam kecewa, tetapi tetap berseru kepada Tuhan, bahkan ketika hati kita remuk. Dunia mungkin mendorong kita untuk mencari pelarian melalui hiburan, kesibukan, atau bahkan menyerah dalam dosa. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya dalam doa dan penyembahan. Ketika kita merasa tidak ada lagi tempat berpijak, saat itulah kita dapat berdiri di atas satu-satunya dasar yang kokoh, yaitu Tuhan adalah gunung batu kita. Penghiburan sejati tidak datang dari jawaban doa yang cepat, tetapi dari kesadaran bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kita dan berjalan bersama kita dalam kelemahan kita. Bahkan jika Tuhan belum menjawab, kehadiran-Nya yang menyertai sudah menjadi jawaban tersendiri. Maka jangan menyerah hanya karena seolah Tuhan diam, karena dalam keheningan-Nya seringkali Tuhan sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam dan ajaib dari yang bisa kita pahami. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku," dia tidak sedang berbicara dari tempat yang nyaman, tetapi dari tempat peperangan dan tekanan. Tetapi justru dari situlah ia berseru dengan penuh iman, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bertindak. Kita pun dipanggil untuk memiliki pengakuan iman yang sama, untuk tetap berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan kita di saat kita lemah, bahwa Dia adalah perisai kita ketika hidup terasa seperti pertempuran yang tak kunjung selesai. Iman yang sejati bukanlah iman yang dibentuk di puncak gunung,
melainkan iman yang dibakar dan dimurnikan di dalam dapur penderitaan. Tuhan mengizinkan badai untuk membuktikan bahwa jangkar hidup kita benar-benar tertanam dalam kasih dan firman-Nya. Dan ketika pertolongannya datang, karena pasti akan datang, hati kita akan beria-ria, bukan hanya karena masalah selesai, tetapi karena kita telah belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih nyata. Sebab itulah Daud menutup Mazmur ini dengan nyanyian syukur. Kita pun dapat menutup setiap musim penderitaan dalam hidup kita dengan lagu pujian yang tulus, karena kita mengenal Tuhan yang tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Iya, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat pertolongan Tuhan nyata. Tuhan masih menyembuhkan, masih memulihkan, masih bekerja sampai hari ini. Dan Dia bekerja juga dalam hidup kita sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Engkau tahu isi hati kami, bahkan sebelum kami berseru. Di saat kami merasa Engkau diam, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau hadir dan bekerja dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak goyah ketika jawaban belum tiba, dan kuatkan kami untuk tetap mencari wajah-Mu dengan iman yang teguh. Kami berserah kepadamu karena Engkaulah kekuatan dan perisai kami, tempat kami berlindung dalam badai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, serta mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.